Ya, selamat pagi teman-teman dan yang terhormat Ibu Diva sebagai dosen pengampu analitika data 2. Em, Perkenalkan kami kelompok ke-6 akan mempresentasikan tentang analisa outlier dan metode deteksi outlier. Ya, ini adalah anggota kelompok ke-6 yaitu pertama ada Jian Alia Azhar, Joko Alim Prayogo, dan saya sendiri Jonathan Ardi, lalu ada Jocelyn Angelo dan Lulu Mufida. Ya, jadi yang pertama, apa itu analisa outlier? Jadi analisa outlier itu adalah proses mendeteksi outlier atau data point yang jauh dari rata-rata data tersebut. Nah, jadi analisis outlier itu tujuannya untuk menghilangkan atau memperbaiki data outliers untuk mencegah terjadinya skewing dalam suatu distribusi data dalam statistika. Nah, jadi apa sih sebenarnya outlier itu? Nah, jadi outlier itu simplifikasinya adalah data point ekstrim. Itu data point yang terletak jauh dari norma yang diharapkan untuk jenis mereka. Ya, jadi contohnya ada 10 orang pergi ke Malaysia, satu orang nyasar ke Thailand. Nah, itu adalah contoh outlier itu misalnya. Lalu ada tiga jenis outlier. Nah, jadi yang pertama itu ada point outlier, yaitu data point tunggal yang terletak jauh dari data lainnya. Yang kedua ada contextual outlier atau disebut juga dengan noise. Jadi noise tersebut bisa contohnya itu kayak tanda-tanda koma dalam suatu dataset atau misalnya suara background gitu. Kalau misalnya lagi recording speech ada suara background kayak suara gembak-gembak gitu, itu bisa disebut noise atau contextual outlier. Yang ketiga adalah collective outlier, yaitu subset data yang tidak diantisipasi. Nah, ini ada 6 penyebab outlier yang paling umum. Yang pertama itu data entry yang tidak teliti. Yang kedua tuh error sampling, distribusi tidak terduga dari variabel, kesalahan pengukuran, kesalahan eksperimen, dan deviasi alami dari sebuah data. Beberapa manfaat outlier analisis diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat meningkatkan kualitas dari dataset yang ingin dianalisa, lalu dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dari populasi yang ingin diwakili, serta dapat membantu peneliti menarik kesimpulan akhir yang lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan. Dan untuk kapan kita melakukan outlier analisis, analisis outlier itu sebaiknya dilakukan di fase-fase awal setelah dataset dirapikan, namun belum mulai dianalisa dari interpretasi untuk tujuan memberikan kesimpulan. Nah, kenapa? Hal ini dilakukan agar ketika dataset kami analisa untuk tujuan memberikan kesimpulan, dataset telah terbebas dari outlier sehingga hasil analisa dan kesimpulan diambil sudah lebih akurat dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi tidak meleset. Lalu selanjutnya itu ada beberapa metode untuk mendeteksi outlier. Salah satunya itu metode Z-score. Next. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, outlier itu merupakan nilai yang unik, yang berbeda dengan nilai lainnya yang biasanya terlalu besar atau terlalu kecil. Metode Z-score itu mengasumsikan data yang berada di ekor distribusi dan relatif jauh dari rata-rata disebut sebagai outlier. Nah, ada rumus untuk Z-score yaitu X min mu per sigma, di mana X-nya itu nilai setiap data, mu-nya rata-rata, dan sigma itu adalah standar deviasi. Dengan menghitung Z-score untuk setiap titik data, kita dapat melihat titik data mana yang jauh dari rata-rata. Nah, aturan umumnya pada Z-score itu adalah nilai kurang dari min 3 atau lebih dari plus 3 menunjukkan bahwa nilai data adalah nilai ekstrim atau outlier. Next. Berikut ini adalah contoh coding Z-score ini di Python dan di Google Colab juga bisa, di mana output dari coding ini adalah total number of outliers are 7, yang menunjukkan bahwa pada menggunakan coding Z-score ini dideteksi terdapat 7 outlier. Next. Selanjutnya ada metode interquartile range atau IQR. Next. IQR adalah salah satu prosedur yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi dan menghapus outlier. Berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu tentukan Q1 atau kuartil 1 atau persentil ke-25, di mana rumusnya Q1 sama dengan N plus 1 dibagi 4. Lalu yang kedua ada tentukan Q3 atau kuartil 3, atau bisa disebut juga persentil ke-75, di mana Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 per 4. Lalu yang ketiga itu tentukan IQR dengan mengurangi Q3 dengan Q1. Lalu yang terakhir itu tentukan batas bawah dan batas atas, di mana rumusnya dapat kita lihat di bawah. Next.
Lalu selanjutnya itu ada contoh coding IQR. Ini sebagai berikut. Ini bisa digunakan di Python dan juga di Google Colab, di mana kita bisa lihat bahwa dari data awal itu ada 100.000 data, tapi setelah menggunakan coding IQR itu berkurang menjadi 99.249 data, yang dimana deteksi terdapat 751 outlier yang harus dihapus. Seperti itu, next. Yang selanjutnya ada metode isolation forest. Next. Nah, metode isolation forest ini adalah metode yang mempartisi data menggunakan sekumpulan pohon dan memberikan skor anomali melihat dari seberapa terisolasinya titik tersebut dalam struktur yang ditemukan. Nah, skor anomali inilah yang digunakan untuk membedakan outlier dari pengamatan normal. Nah, konsep penting dalam metode isolation forest ini adalah nomor isolasi. Nomor isolasi adalah jumlah pemisahan yang diperlukan untuk mengisolasi titik data. Nah, cara untuk menentukan nomor isolasi, yaitu yang pertama, titik A untuk diisolasi dipilih secara acak, lalu titik data acak B dipilih yang berada di antara nilai minimum dan maksimum dan berbeda dari nilai A. Yang ketiga, jika nilai B lebih rendah dari nilai A, nilai B menjadi batas bawah yang baru. Yang keempat, jika nilai B lebih besar dari nilai A, nilai B menjadi batas atas yang baru. Dan yang kelima, prosedur ini akan diulang selama masih ada titik data selain A antara batas atas dan batas bawah. Jika tidak, maka akan berhenti. Next. Nah, ini merupakan visualisasi dari algoritma isolation forest, di mana yang merah itu merupakan outlier. Jadi, pemisahan untuk mengisolasi outlier itu akan dibutuhkan lebih sedikit daripada mengisolasi non-outlier, atau dalam kata lain, outlier memiliki nomor isolasi yang lebih rendah dibandingkan dengan titik non-outlier. Nah, oleh karena itu, titik data yang didefinisikan sebagai outlier, jika nomor isolasinya lebih rendah dari ambang batas, maka ambang batas ditentukan berdasarkan perkiraan presentasi outlier dalam data yang merupakan titik awal dari algoritma pendeteksian dari outlier ini. Next. Ini merupakan contoh coding dari isolation forest menggunakan Python. Next. Dan ini merupakan outputnya. Jadi grafik tersebut menunjukkan skor anomali dan wilayah tempat outlier berada. Seperti yang diharapkan, skor anomali mencerminkan bentuk distribusi yang mendasari dan daerah outlier sesuai dengan daerah probabilitas yang rendah. Jadi yang pink itu adalah outlier. Next. Yang selanjutnya ada metode standard deviation. Next. Standard deviation dapat diartikan sebagai seberapa banyak titik data individual tersebar dari rata-rata. Nah, dalam statistik yang distribusi data normal, sekitar 68% dapat dilihat seperti yang ada di gambar. Nilai dari data yang 68% itu berada dalam satu standar deviasi. Lalu ada rata-rata dan yang di standar deviation 2 itu sekitar 95%. Lalu ada sekitar 99,7% berada dalam 3 standar deviasi. Next. Ini merupakan contoh coding dari metode standard deviation menggunakan Python. Lalu yang di bawah sendiri itu merupakan outputnya. Jadi dapat disimpulkan dari output tersebut bahwa total number of outlier-nya ada 4. Atau menggunakan metode standard deviation terdapat 4 outlier. Next. Oke, masuk ke cara mendeteksi outlier. Tolong, untuk ini ya, menegaskan ulang lagi aja. Jadi outlier itu definisinya adalah pencilan data yang memiliki nilai berbeda dengan data yang lain. Nah, alasan munculnya itu juga tadi sebenarnya udah dijelasin. Jadi alasannya itu bisa aja karena kejadian yang jarang terjadi atau kesalahan penginputan atau perhitungan. Nah, dampak dari adanya outlier ini itu bisa mempengaruhi hasil analisis dan juga memperbesar variansi. Nah, untuk melakukan deteksi dari outlier sendiri itu bisa dilakukan beberapa cara ya. Yang pertama itu memvisualisasi datanya. Nah, kalau data itu udah divisualisasi kan kalau dari outlier sendiri kan dia
datanya biasanya berbeda dari yang lain ya. Nah, jadi data outlier itu kalau udah divisualisasi ini tuh dapat dengan mudah kita lihat karena dia biasanya jauh sendiri gitu dari yang lain. Nah, yang kedua itu statistik deskriptif. Jadi kita menghitung mean, median, dan standar deviasinya. Nah, nanti kalau misalkan suatu data itu nilainya jauh berbeda, nah bisa jadi data itu adalah outlier. Dan yang ketiga itu menggunakan metode-metode seperti kayak IQR dan Z-score atau mungkin kayak yang lain-lain yang sudah disebutkan teman-teman tadi sebelumnya. Selanjutnya yang keempat itu bisa dengan melakukan machine learning, algoritma machine learning seperti K-means clustering dan juga isolation forest. Ya, jadi untuk menyimpulkan topik yang sudah dibicarakan tadi, sebagai pengingat, data dan analisis tuh di zaman modern sekarang tuh udah menjadi bagian integral dalam pembuatan keputusan sehari-hari. Dan analisis outlier dalam sebuah data diperlukan supaya kualitas sebuah data meningkat secara eksponen dan kepercayaan seseorang untuk perusahaan dalam menginterpretasikan data secara akurat bertambah dan memperjelas variabel dalam menentukan keputusan dalam sehari-hari kita. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau misalnya masih ada topik-topik yang butuh klarifikasi lebih dalam, feel free untuk kontak kelompok 6 supaya dapat dijelaskan lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih.